Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'busu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang terhormat, pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan topik menghapus duka dengan duha. Kita ingin tidak ada manusia berduka, khususnya kita sendiri. Kita berharap bisa menghapus kesedihan dan keputusasaan apapun penyebabnya dengan semangat cahaya duha, yaitu saat terbitnya matahari di pagi hari. Inilah waktu yang dijadikan bahan sumpah oleh Allah SWT dalam Al-Quran berikut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Dan sungguh hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, dan lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecupan. Oleh sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan tetap terhadap nikmat Tuhanmu, kamu kehendak, maka kamu tunjukkan. Quran Surat Ad-Duha. Para hadirin yang terhormat, ayat-ayat di atas benar-benar hiburan dan penyemangat bagi Nabi Muhammad SAW. Setelah mengumumkan di depan khalayak tentang kenabiannya setelah turun wahyu pertama, tiba-tiba wahyu itu terhenti. Bukan sehari dua hari, namun berbulan-bulan. Khalayak lalu meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan istri Abu Lahab terang-terang mengejaknya. Tuhanmu telah meninggalkan kamu dan telah membencimu. Sebagai manusia biasa, wajar Nabi Muhammad SAW sedih bercampur malu. Maka turunlah ayat ini untuk membantah ejekan orang-orang kafir bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan tidak akan pernah marah kepadanya. Tuhan akan tetap mendampinginya. Allah secara tidak langsung memerintahkan kita memperhatikan waktu duha, yaitu sejak matahari terbit beberapa saat memperhatikan waktu sampai menjelang tengah hari. Lihatlah betapa cerah sinar matahari saat itu, betapa segar bugarnya fisik kita setelah semalam beristirahat, betapa optimis kita songsong masa depan yang lebih cerah, lebih-lebih lagi yang sholat tahajud pada malam sunyi sebelumnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, bercerialah secara sinar terang pagi ini. Semalam memang gelap, tapi pandanglah alangkah terangnya sinar matahari ini. Saat ini batu besar sedang menindih dadamu sampai engkau kesulitan bernafas. Tapi percayalah, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Aku tetap mengasihimu, hanya saja engkau tidak faham maksudku. Allah berfirman, Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Para hadirin yang terhormat, kita mungkin sedang terhuyung-huyung kelelahan menyelesaikan masalah hidup yang berat. Bahkan bukan air mata yang diteteskan, tapi darah. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah berikutnya. Komplit sudah penderitaan kita. Tapi yakinlah bahwa itu bukan karena Allah membenci kita. Sebaliknya, itu adalah bentuk kasih-Nya agar kita menjadi manusia yang tahan banting. Dengan modal itu, kita akan menjadi manusia yang sukses di kemudian hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang.
Tidak hanya itu, jika kesuksesan itu disyukuri dan dipergunakan untuk membahagiakan orang-orang yang menderita, maka senyummu mereka adalah senyum Allah untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas." Lebih membahagiakan lagi kesuksesan kita di akhirat kelak ketika Allah menjemput kita dengan wajah keceriaan di surga. Para hadirin yang terhormat, berdasarkan ayat-ayat di atas, maka jika kita ingin hidup cerah dan optimis cerah duha, maka lakukanlah 3 hal. Yang pertama yaitu tunjukkan kasih kita terhadap anak-anak yatim. Allah berfirman, maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Yang kedua yaitu kasihi dan perlakukan para peminta dengan cara yang terbaik. Allah berfirman, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Yang ketiga yakni tunjukkan kepada semua orang bahwa kita benar-benar telah memperoleh karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah dengan riang, hindari serba mengeluh dan dalam banyak hal. Sebab mengeluh menunjukkan kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika saudara-saudara berduit, janganlah sekali-sekali berkata, "Saya miskin," lalu pelit bersedekah. Kita mendapatkan kepercayaan untuk melakukan sesuatu, segera katakan dengan percaya diri, "Saya bisa melakukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala." Janganlah tergesa-gesa merasa tidak bisa. Minder itu dosa. Orang yang tidak percaya diri berarti mengingkari kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah berfirman, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu tunjukkan. Quran surat Ad-Duha. Semoga semua kegelisahan kita segera terhapus berkat kemantapan iman kita dan kita songsong esok hari dengan optimisme. Bersamaan dengan terbitnya matahari di ufuk timur, kita terbitkan harapan-harapan baru untuk hidup kita. Dan bersamaan terbenamnya matahari di ufuk barat, terhapuslah pula semua kegelisahan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.